Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat yang merasakan kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama saudara untuk kita satu dalam doa. Kita menaikkan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau sangat baik Bapa bagi kehidupan kami. Tuhan kami ada sampai hari ini bukan karena kehebatan kami. Tapi kami percaya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan kami datang di tempat ini kami menyadari kami terbatas tanpa Engkau. Kami perlu kehadiran-Mu Tuhan. Mari lawat setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Dan kami percaya lawatan Tuhan membuat kami semakin kuat, semakin yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan saja ditinggikan lebih dari siapapun juga. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan keras katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Kasih tos salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus ada di tempat ini saudara. Sama-sama buat kebaikan Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu saudara, come on. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan siang hari ini, sebab Engkau Tuhan yang baik bagi hidup kami. Sama-sama nyatakan saudara. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan kasih yang menemukanmu, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama yang bersuka cita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Dia saudara. Kami bersuka cita, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan di tempat ini, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Nyatakan ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami nyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami percaya Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Oh, nyatakan. Parararapapa, 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 parara. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama nyatakan saudara, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan sama-sama, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan, Dia gunung batu keselamatanku. Katakan hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama, come on. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung. Sama-sama katakan, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, Kau setia bersama kami. Mari saya tepuk tangan sama-sama di atas kepala bagi Tuhan saudara. Come on. Katakan. Mau selalu bersyukur hatiku percaya, sekalipun gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Katakan kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan saudara. Haleluya. Sekali lagi bagikan sukacitanya ke kanan kiri depan belakang saudara. Kasih tos. Katakan senang sekali ngelihat kamu ada di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita datang sama Tuhan saudara. Bawa hatimu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia bagi hidup kami. Kami tahu setiap langkah kami Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ya Tuhan yang setia dalam hidup kita semua. Tak sekalipun Dia tinggalkan setiap hidup. Mari sama-sama naikkan pujian ini saudara. Dengan apa kami membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya pengen dengar jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dari awal. Naikkan pujian ini dengan imanmu saudara. Biar jemaat Tuhan saja. Dengan apa ku membalas kasih? Dengan membalas kasih yang kami terima Tuhan sampai hari ini. Oh, dengan apa ku balas Tuhan? Panggil nama Dia saudara. Angkat suaramu. Ku mau Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saudara pagi hari ini. Katakan ucapan terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihiku. Mari tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Bapakku yang sesekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Oh, kau setia Tuhan, tak pernah kau tinggalkan kami. Kau mengasihiku, menerima kami apa adanya. Sungguh kau Tuhan, kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur memilikimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikanku. Katakan saudara, anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kami ada semua karena anugerah, anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Nyatakan di hadapan Tuhan saudara, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Kau baik Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Katakan segalanya
hadir-Mu Tuhan. Itu yang terutama dalam hidup kami. Sekali lagi nyatakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hadir-Mu Tuhan di hidupku. Katakan yang terutama, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, katakan di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Dia saudara, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Oh anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami, lebih dari segalanya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah, sembah Dia. Anugerah-Mu, katakan di hadapan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah. Kami tahu kami terbatas tanpa Engkau Tuhan.
kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan di hadapan Tuhan, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Janji-Mu Tuhan, katakan, Kau sediakan bukti kesetiaan dalam hidupku. Dari yang kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Janji-Mu, janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan, saudara, katakan sama-sama. Janji-Mu Tuhan, amin, Kau sediakan bukti kesetiaan dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu. Dari hal kecil, saudara, dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu Dia peduli akan hidupmu, memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sekali lagi hadapan Tuhan, katakan, janji-Mu Tuhan. Lebih keras di hadapan Tuhan, janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu dalam hidupmu. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Nyatakan janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan.
terbesar. Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Kau luar biasa, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke rumah-Mu untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan. Setiap kali kami berdiri di bait-Mu yang suci, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami butuh firman supaya hidup ini dipimpin oleh Tuhan, dipulihkan, diteguhkan dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Tuhan, kami sudah siap hati, siap iman, siap pikiran untuk Engkau berkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Senang bisa ketemu dengan jemaat sekalian. Saya melayani hari ini 2 kali ibadah. 9 dan 11 siang. Saudara-saudara sekalian, 2 ibadah ini saya beri tema yang sama. Karena memang ini tema menjadi suatu kebutuhan daripada gereja. Temanya adalah married atau single. Married atau single. Tema ini penting karena gereja Tuhan dalamnya adalah family, saudaraku. Ada orang tua suami istri yang sudah menikah di atas 25 tahun. Ada yang sudah menikah di atas 10 tahun. Ada yang sudah menikah di bawah 10 tahun. Dan dalam family juga ada yang single parent. Ada juga yang tidak menikah. Dalam family juga ada anak-anak kita yang sedang cari pacar atau sedang pacaran. Begitu. Jadi Alkitab mau bicara apa? Tentang kehidupan dalam rumah tangga kita. Ini menjadi suatu kebutuhan gereja, saudaraku. Supaya semua anak-anak Tuhan itu dalam rumah tangga itu, semua status mendapat pelayanan firman yang sama, saudaraku. Oke. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang harus kita pahami dulu, sering sekali dalam budaya kita, ya, sebagai orang Kristen termasuk khususnya budaya Chinese kita, saudaraku. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak menikah, cara berpikir kita, ucapan kita kurang bagus, begitu. Itu tidak baik. Hati-hati dalam hal ini, saudaraku. Ya, enci itu umur udah 48, ndak kawin. Galak sih dia. Anjing aja takut sama dia. Engkau ini udah umur 55, nggak kawin-kawin. Aneh sih orangnya. Dikenalin 10 nggak cocok. Begitu. Jadi kalimat kita itu tidak bagus. That is not good. Kekristenan tidak boleh begitu, saudaraku. Oke, sekarang kita baca. Injil Matius pasal 19 ayat 6 sampai 12. Injil Matius ayat 19 pasal 19 ayat 6 sampai 12. Ini yang pertama tentang pernikahan dulu. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak dahulu tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ayat terakhir perhatikan. Yesus mengajar kita tentang tidak menikah itu 3 poin. 1. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. 2. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. 3. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Demikian firman Tuhan, saudaraku ya. Hari ini pembahasannya semua bagian, saudaraku. Dari yang muda-muda, cari pacar, yang mau married, ya, premarital counseling, sampai kepada pernikahan usia muda sampai tua, saudaraku. Kita mau ambil semua bagian itu supaya jadi berkat bagi semua orang. Oke, mulai dari hal tidak menikah. Tuhan Yesus mengajar orang tidak kawin itu ada 3 hal. 1, karena memang demikian ia dilahirkan dari rahim ibunya. Ini bukan saya ngajar ya. Tadi kita sudah baca ayat itu, saudaraku. Memang demikian ia dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya orang itu terlahir ada cacat fisik, men. Suami istri orang itu menikah. Kalau menikah syaratnya harus bisa melakukan hubungan suami istri, saudaraku. Nah, kalau tidak bisa melakukan hubungan suami istri itu tidak boleh kawin. Masalah anak punya anak itu bukan itu kita bahas, saudaraku. Jadi orang itu pada dilahirkan dari ibunya memang sudah cacat fisik. Ia tidak boleh kawin. Ini harus kita pahami betul. Karena ada orang yang tidak mau tahu. Dia sudah tahu, dia tidak mungkin bisa melakukan hubungan suami istri, tetap kawin dia. Itu pasti akan cerai, saudaraku. Kasihan pasangannya, itu tidak boleh terjadi. Kita yang mengerti jangan, kita tahu diri kita. Saya tidak boleh merit, saya merit pasanganku tidak bahagia, pasti cerai, saudaraku, begitu. Oke, yang kedua, orang tidak kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Wah, ini menarik, men. Yesus mengatakan tidak kawin karena memang demikian dijadikan oleh orang lain. Apa itu? Zaman dulu itu, saudaraku, sangat gampang mengerti kalau untuk zaman dulu. Zaman dulu itu di zaman kerajaan-kerajaan itu biasa raja ya di zaman PL Perjanjian Lama, zaman raja-raja Chinese, di Eropa juga sama kok. Raja itu banyak selir. Ada yang 1000, ada yang 100, ada yang 2000 selir. Dan mereka biasa taruh di harem, itu istana tempat selir, saudaraku. Dia biasanya selir-selir itu dijaga. Yang jaga pasti bukan perempuan, yang jaga itu laki, men. Ya kalau yang jaga itu laki itu normal, nanti dia ganggu selir. Jadi orang-orang saudara-saudaraku itu dikebiri oleh raja itu. Mereka dijadikan demikian supaya tidak bisa kawin. Itu ada dalam kitab. Istilahnya pada kitab sida-sida raja. Ada? Itu orang Kasim namanya, saudaraku. Jadi mereka tidak kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Jaga selir raja. Itu ada, men. Ya itu zaman dulu. Ketika kita kontekstualisasikan dengan zaman kita sekarang. Apa itu? Berapa poin? Jadi anak-anak muda kita itu yang pria, anak-anak muda kita itu yang anak gadis, saudaraku, mereka terlahir di keluarga kita, sampai mereka di usia 20 tahun ke atas, 25 tahun ke atas, 30 tahun, 40 tahun, mereka tidak married. Kenapa? Di poin kedua, karena dijadikan demikian oleh orang lain di zaman kita. 1. Bisa saja itu anak-anak gadis kita, anak-anak laki kita yang masih muda hidup dengan kita itu puluhan tahun, saudaraku. Mereka hidup di keluarga yang gegeran terus. Gitu ya. Papa pukul mama, mama lemparin papa, kalimat-kalimat kotor, engkong bawa tongkat kejar oma. Begitu. Cici pulang bengkak kepukul. Sekian puluh tahun dia lihat pakai kepala mata kepalanya sendiri. Itu terekam di alam bawah sadar dia, saudaraku. Ada demikian kasusnya loh. Terekam di alam bawah sadar dia, pria maupun wanita yang masih muda itu suatu hari aku tidak kawin. Buat apa? Nanti aku dapat istri kayak mama. Mama nggak pernah sayang papa, mulutnya kotor sekali itu mama. Aku lihat kok setiap hari dari muda. Saya tidak mau kawin, nanti dapat suami kayak papa modelnya. Ada loh, jemaat saya di Surabaya,
Sekarang umur 55, bisnis bagus, you nggak married? Enggak Pak, keluargaku gegeran semua. Dari adik lah, cici lah, papa lah. Saya nggak mau kawin. Oke nggak Pak Antoni? Asal hidup you benar, oke aja. Saya nggak pilih nggak married, fine aja hidup saya. Gitu. Ada orang seperti itu. Terekam di alam bawah sadarnya. Papanya berkumis, kalau maki mamanya kumisnya ger gitu. Ada satu pria mau sama dia berkumis juga, ngerinya dia lihatnya. Ini kayak papa ini. Gak kawin dia. Itu karena orang lain loh itu loh. Itu terjadi, jangan pikir tidak. Kasus di rumah tangga kita itu. Bukan karena dia tidak sehat loh, sehat men. Tapi dia pilih tidak mau. 2, orang tidak merit karena dijadikan demikian oleh orang lain saudaraku. Ini orang ini, dia pernah patah hati. Ya, pernah dikecewakan. Pada mulanya dia pernah pacaran, mungkin kuliah. Setelah itu kerja, pacaran, putus. Sudah usia agak senja, pacaran lagi, dihianati, putus. Dia pilih, lebih baik, tidak usah kawin. Orang terakhir yang sangat aku sayang, aku percaya 1000%. Begitu modelnya. Saya mau kawin sama siapa lagi? Tidak usah kawin. Terlampau sakit. Ada loh? Kasus begitu banyak. Karena dia pernah disakiti orang. Dikecewakan dengan amat sangat. Luka hatinya. Tidak usah kawin. Hidup sendiri juga oke kok begitu. 3. Menikah itu butuh trust. Orang itu tidak bisa kawin kenapa? Karena sudah ada orang menipu dia. Dan dalam diri orang itu saudaraku, memang sulit untuk percaya orang. Bukan saja sulit, tidak bisa percaya orang. Orang yang tidak bisa percaya orang, tidak boleh kawin. Kawin itu butuh trust. Tidak mungkin, gua kawin sama lu. Janji ya, 3 tahun ke depan lu tidak gila ya. Mana ada pernikahan begitu? Ya, suami istri, kalau seseorang tidak bisa percaya orang lain, dia boleh kawin. Dalam rumah tangga saling tidak percaya, jadi apa itu rumah tangga? Gak bisa loh orang begitu, dia tidak percaya orang. Sama anjing aja dia gak percaya kok. Nanti kalau udah kawin sama istrinya dia percaya, enggak. Kasus begitu ada men. Saya udah cerita, ingat gak? Ini istri ini sekarang 60-an lah. Saya pacaran dengan ini suami saya ini Pak. Saya udah tahu sifatnya, tapi ya oke lah kita saling jatuh cinta. Ya merit lah, udah merit punya anak kecil. Itu suaminya suka curiga orang. Posesif paranoia. Ya, curiga terus sama orang Pak. Sama karyawan curiga, sama pembantu curiga, sama saya curiga, sama anjing pun curiga. Mama ini anjing lihat gua terus, kenapa ini? Begitu modelnya. Dan tiba-tiba Pak, dia bisa rampok habis saya. Lu ketemu siapa? Cari siapa? Jawab siapa? Apa? Begitu modelnya Pak. Saya pikir, ya sudahlah anak-anak masih kecil. Sampai anaknya udah gede, tetap sama. Sekarang saya udah punya cucu, tetap sama. Dan dia tidak merasa salah. Orang kayak gitu sebenarnya gak boleh nikah loh. Hanya menciptakan penderitaan dalam diri orang lain. How come you married? Kalau tidak bisa percaya orang. Orang yang kamu cinta ya harus trust. Tapi ada rumah tangga yang sama sekali tidak percaya suaminya. Tidak percaya istrinya. Gimana mau nikah kayak apa itu? Kalau you tidak trust orang, tidak boleh kawin. Yang ketiga, orang tidak kawin karena orang lain. Apa itu saudaraku? Masalah sosial. Biasanya, ini papa sudah nggak ada, tinggal mama kerja setengah mati, masih ada berapa adik-adik kecil, dia taci lah begitu. Dia kerja buat adik-adiknya sekolah, dari SD, SMA sampai kuliah, sampai adik-adiknya sudah married, dia baru sadar dirinya, sudah lewat harinya, sudah hampir 50, ya nggak kawin dia. Ya anak-anak keponakan saya nanti juga jadi anak saya kok. Dia nggak married karena faktor sosial. Ada. Oleh karena orang lain. Masalah family. Ada orang begitu? Ada. Oke, poin terakhir. Tidak menikah karena orang lain itu apa? Karena orang ini tidak tertarik kepada lawan jenis. Dia tidak boleh kawin. Kita tidak bahas LGBT ya, lain kali saudaraku. Dia tidak bisa tertarik ke lawan jenis, dia tidak boleh kawin dan tidak bisa kawin. Karena dia gak suka itu saudaraku. Mungkin dia suka sejenis mungkin. Dia tidak boleh kawin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan dengan baik.
Kalau ada anakmu yang remaja ting-ting ya, yang laki maupun perempuan gitu, yang anak gadis tuh remaja ting-ting mulai cekikikan, genit-genitan, lihat aktor Korea ganteng-ganteng. Yang laki itu cekikikan lihat, ya teman-teman yang cakep-cakep, saudaraku, genit-genit begitu. You harus bilang puji Tuhan, normal itu anak. Anak kita kawin nanti mama, itu penting. Itu penting loh, itu normal. Itu penting. Kalau sampai anak remaja ting-ting lakimu itu suka pakai rok mamanya, itu baru gak penting, itu baru bahaya men. Itu dirawat bos. Udah gede jadi banci dia. Nah kalau dia genit, you puji Tuhan. Wah merit ini karena normal, itu Tuhan kasih. Tertarik kepada lawan jenis, itu penting bukan main. Jadi kita harus sigap loh men. Jangan main-main tentang hal ini. Jangan asal loh tentang hal ini. Karena rumah tangga kita, our church, dalamnya family semua. Dalamnya family. Bukan orang lain. Kan semua dari keluarga. Kumpul-kumpul semua one church kan begitu. Harus dilayani dengan baik. Harus ngerti firman dengan baik saudaraku. Oke. Kita tinggalkan poin 2. Sekarang poin 3. Ada orang tidak menikah karena kerelanya sendiri demi kerajaan surga. Yesus ngomong yang ketiga. Orang tidak kawin kenapa? Karena kerelanya sendiri demi kerajaan surga. Orang begitu banyak. Banyak. Romo, suster, saudaraku, mereka tidak married. Ada juga orang-orang kaum awam, orang-orang Kristen, dia pilih tidak married. Ada saudaraku, ada orang begitu. Ada pendeta yang tidak married, ada juga. Ada gereja Mandarin yang penginjil wanita tidak married. Ada juga saudaraku begitu. Mereka pilih apa? Dengan tidak married, mereka merasa lebih self-fulfillment. Artinya bisa fokus kepada pekerjaan, bisa fokus kepada Tuhan, seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang tidak married dalam dunia sekuler, rata-rata dia sukses. Jadi manajer, jadi ini, dia sukses saudaraku. Dia sukses di bidang karir. Karena dia tidak suka berhadapan dengan human. Dia suka. Temannya bisa dihitung jari saudaraku. Dia nggak suka berhadapan dengan human. Dia suka berhadapan dengan benda. Benda dia main komputer lah, ini, ide, ini, itu. Dia capek, dia matiin komputer. Orang tidak bisa dia matiin. Dia nggak suka men. Nah, orang gitu bisa sukses. Pria wanita sama saudaraku. Nah ini orang-orang yang terjun di bidang pelayanan saudaraku. Bidang agama itu. Romo, suster, pendeta pun ada. Misioneri pun ada. Mereka pilih untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Ada banyak begitu loh. Nah kalau sudah 3 poin disebut begitu. Jangan negative thinking sama orang yang tidak menikah. Hati-hati nih mulut. Nanti Tuhan marah. We don't know. Orang tidak menikah di balik itu reasonnya apa. Jangan. Respect them. Pak pendeta kalau tidak married dosa enggak? Enggak. Asal hidupmu benar. Tidak dosa kok. That's okay. Enggak jadi masalah saudaraku. Tuhan ngajar kok. Asal hidupmu benar. It's okay. Tidak married juga dihargai Tuhan. Juga menjadi anak-anak Tuhan. That is okay. No problem at all saudaraku. Jadi tidak menikah bukan karena dosa. Bukan. Ini clear ya, jelas ya. Kita tinggalkan dunia itu. Jadi we should respect them. Begitu. Banyak loh hamba Tuhan yang tidak married. Banyak juga saudaraku. Jangan sembarang ngomong. Nanti melukai hati orang. Saudara berpikir, aku married Pak Antoni. Oke, you pikir dunia pernikahan itu lebih baik daripada dunia tidak menikah ya? Dunia pernikahan banyak dilematisnya. Yang hidup tanpa menikah pun jangan minder. Dunia married juga tidak sebaik-baik amat. Enggak kok. Banyak hal yang harus kita pahami saudaraku. Kita tinggalkan dunia selebasi. Kita masuk ke dunia kita yang namanya mulai dari dunia anak-anak muda kita dulu. Tadi ngomong 2 menjadi 1. Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan menyuruh mereka multiplikasi beranak cucu. Ketika perintah itu turun, panggilan untuk married itu umum ya. Tidak hanya untuk kita orang Kristen, ya umum untuk manusia saudaraku, begitu. Ketika dipanggil untuk beranak cucu, secara otomatis Tuhan akan memberikan dalam diri manusia itu saudaraku, suatu sexual beings, suatu daya tarik dalam diri manusia itu, cinta dan juga nafsu. Tuhan kasih itu supaya bisa beranak cucu saudaraku, begitu. Jadi saudara sekalian, dalam diri kita sebagai manusia itu, Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam diri kita itu ada daya tariknya. Sehingga memungkinkan kita untuk jatuh cinta. Kalau laki perempuan sama aja,
lakinya kayak saya, perempuannya kayak Maria, kita nggak usah jatuh cinta. Tutup mata ambil satu, kan sama toh. Tapi kenapa tidak? Kenapa Tuhan ciptakan suatu keunikan setiap pribadi manusia loh. Memungkinkan you jatuh cinta. Itu penting. Kita contoh praktikal aja. Ini satu ibu. Cantik, pintar, langsing, seksi. Pokoknya ibu ini bagus lah, nilai 10 plus lah. Dapat suaminya pendek banget, kayak karung goni men. Itu jerawat tumbuhnya sampai gak ada tempat begitu. Coba tanya ibu itu. Bu, ibu kan bisa dapat lebih. Kenapa? Jawabnya sederhana loh. Aku cinta dia, itu love. Itu loh, itu Tuhan kasih loh. Ada seorang pria ganteng, kaya, apapun ada. Dapat istri yang biasa-biasa aja. Papa kan bisa dapat istri yang bagaimanapun you bisa. You kan punya kemampuan semua. Dia jawabnya sederhana kok. Aku suka senyumnya. That is love. Itu Tuhan kasih kita loh. Nah kita harus ngerti yang begitu. Kalau kita yang udah tua dulu karena dijodohin ya sudahlah, saudaraku udah lewat juga ya. Gitu. Pilih kucing dalam karung ya sudahlah. Sudah lewat juga kok itu udah. Iya. Udah 75 pintu surga terbuka 3/4 ya sudahlah. Gak usah digumulin lagi itu. Tapi ketika anak muda kita sekarang nih saudaraku, ya, itu harus pahami dengan baik. Jadi pada saat yang muda-muda nih, buka mata lebar-lebar nih, dengerin. Waktu you cari pacar, you cari pasangan hidup, ada beberapa poin yang harus pahami sebagai prinsip hidup. 1, ya, saudaraku, seiman. Itu harga mati. Abraham ketika menyuruh Eliasar pembantunya itu, pergi cari istri untuk anakku Ishak ini. Tapi ingat sini tanganmu, taruh di pahaku. Diambil sumpahnya. Sumpah loh. Jangan kamu ambil perempuan Kanaan di sini nih. Itu orang penyembah berhala semua. You pergi ke kota Nahor, tempat saudaraku. Seiman itu. Jadi perhatikan anak muda, cari pacar itu, pasangan itu VIP harga mati seiman. Mau Protestan, mau Katolik, itu bagi saya oke aja. Kalau you ada masalah, sharing dengan pendeta you. Saudaraku, VIP seiman. Jadi sebelum jatuh cinta, buka mata lebar-lebar. Anak muda sekarang susah sih, udah jatuh cinta dulu. Pacaran setengah tahun, lagi makan baru ingat. Uy, agamamu apa ya? Baru ingat dia men. Ya udahlah, samalah semua, kacau you hidup nanti. VIP poin seiman. Mamamu cinta Tuhan, papamu cinta Tuhan, papamu pendeta. You beri sembarangan pacaran. Kalau cinta Tuhan gak boleh begitu. Nanti jadi masalah besar. Seiman itu harga mati. Paling bagus sebenarnya pacaran itu di gereja loh. Karena di situ wadahnya bagus. Ada youth-nya disediakan kok saudaraku. You bisa kenal lebih baik. Yang di luar sana kamu tidak kenal kayak apa orangnya. Hanya ketemu wajah senyum-senyum, culun-culun. Banyak orang culun-culun jahat sekarang saudaraku. Orang jahat zaman sekarang tidak seram, gak laku. Culun-culun. Tapi hatinya kejamnya minta ampun. Biar you tahu. Zaman ini loh, zaman ini loh. Kalau serem orang udah tahu. Dia senyum-senyum, sopan. Tapi jahatnya hatinya. Zaman. VIP, seiman, itu penting. Kedua saudaraku ya, true love. Nah itu dia. Orang yang benar-benar kamu cinta. Wah ini penting men. Ini penting nih. Kadang-kadang kita orang tua dalam hal ini harus hati-hati. Kita bukan tidak bantu, tapi kita malah menggunting di tengah lipatan kasihan tuh anak. Kita yang aturin, papa mama aturin you ya, you menikah dengan ini, dia orang kaya begini-begini, nanti hidupmu senang. Padahal enggak loh, dia tidak cinta. Kita demi dia, enggak, demi kita orang tua. Egois kita, kasihan tuh. Nanti dia ngerti kok, saya dikorbankan pak. Supaya demi keluar dapat ketemu orang-orang ini, saya dikorbankan. Dia punya hak untuk mendapat orang yang disayang. Karena rumah tangga itu, kalau ada true love, nanti masuk ke rumah tangga, dunia rumah tangga itu, masalahnya masih banyak. Kalau di sini saja tidak true love, can you imagine? Mau jadi apa itu rumah tangga? Ini Mary ini, contoh aja. Kalau sama nama bukan you. Mahasiswi tingkat 4, lagi pacaran dengan Johnny. Mahasiswa tingkat 4 juga. Saling pacaran, mamanya tidak suka. Mama saya nggak suka Pak Pendeta. Kenapa? Mama pingin saya pacaran dengan anaknya teman mama. Kenapa? Karena teman mama itu orang kaya. Mama pingin punya besan orang kaya. Mama ngomong loh, kalau you kawin sama anak kampus itu, jangan panggil aku mama. Kayak drama Korea saudaraku.
Jadi gimana Pak Pendeta? Gampang sekali. Satu, oke mama saya kawin. Tapi mama ingat ya, kalau saya cerai, itu tanggung jawab ya. Itu mata mama gede itu. Karena gua gak cinta. Atau mama kan pengen besan orang kaya, pusing amat. Mama aja kawin sama dia, beres dong. Kasus gitu banyak loh. Ngeri ya. Mau kasus lebih hebat lagi. Dulu waktu saya muda masih sekolah pendeta, disuruh pelayanan. Satu engkong-engkong umur 75. Dia kawin dengan seorang anak gadis umur 22. Anak gadisnya lagi hamil. Saya waktu itu masih muda, cari pacar aja susah saudaraku. Si engkong dapat daun muda, enak banget lu ya. Waktu si engkong lagi ke toilet atau urusan apa di tempat dia itu, saya tanya ada gadisnya, berapa lama yuk sama dia? Nangis dia. Sebenarnya aku gak mau Pak, karena papaku hutang sama dia. Papamu judi kan? Iya. Kasihan lo, itu anak dipakai untuk bayar hutang. Yang mudah-mudahan dengerin ya, true love. Orang yang benar-benar kamu cinta, hidup hanya sekali. Oke? True love. Itu modal you itu. Modal you. Jangan mau terbawa oleh hal seperti itu modal you. Kita orang tua pengalaman, benar. Kita orang pantau, iya. Kasih kebebasan menemukan benar-benar betul. Tapi kita orang tua lebih tahu banyak, lebih pengalaman. Kok datang tanda kutip pacarmu ke rumah, kita lihat berapa kali, kita udah tahu. Ngerti kita kasih wanti-wanti. Pacarmu yang laki, pacar tanda kutip lah. Datang duduk, matanya lihat kiri, lihat kanan. Maling itu tuh maling, saudaraku. Maling tuh, bentar lagi elus kaki mau pinjam duit dia. Papa tahu itu, dulu papa gitu. Isi life kita lebih pengalaman, tapi kita mau kasih you kesempatan find true love. Itu penting loh men. Sorry to say, kita mati loh nanti. Kita suami istri tidak akan ikut anak kita sampai tua. No. One day we will die. Mereka akan lanjutin rumah tangga mereka. Kalau enggak ada saling mencintai, can you imagine tuh rumah tangga? Hancur men, hancur. Dengarin nih, hancur. Faith, seiman, true love. Yang ketiga saudaraku, good personality. Pribadinya baik. Karena itu laki, itu perempuan, suatu hari akan menjadi mama, papa dari anak-anakmu. Good personality, itu penting. Kalau you sudah tahu dia nggak benar, tukang pukul lah, ini mabuk itu, jangan pacaran dengan dia. Jangan. Hati-hati, buka mata lebar-lebar. Good personality, saudaraku. Masalah face tidak jadi penting. Tidak menjadi nomor satu, secondary lah. Tapi juga jangan jelek banget. Gak ada hidung, monyet aja tidak sejelek itu men. Jangan. Ya 7,5 oke lah. Tapi good personality, itu penting loh. Itu penting sekali. You tahu dia tukang mabuk, jangan pacaran sama dia. You wasting your time. Jangan. You menikah nanti lebih hancur rumah tangga you. Saya ada kasus loh. Ini anak gadis ini pacaran dengan pria itu. Saya bilang, ini pria sudah tidak benar orangnya. Saya tahu men, cara hidupnya semua udah tidak benar ini gitu. Ya Pak Pendeta, kami saling jatuh cinta. You masih mau sama dia? Iya. Mau married? Iya. Wah, saya kan gak boleh larang. Saya tanya satu lagi, tahan pukul loh. Tahan katanya, ya udah kawin. 3 bulan bengkak patah gigi loh. Saya udah bilang sama you, ini orang pribadinya gak akan berubah. Udah modelnya saudaraku, bagi dia hanya sekedar intermezzo aja, habis itu you dipukul nanti. Karena kita kan belajar psikologi, kita tahu orang paranoid begitu. Habis you, gak percaya dia, lanjutlah. Kadang-kadang kita gak buka mata lebar-lebar saudaraku. Good personality. Poin keempat, seiman, true love, good personality. Yang keempat itu, goal dari pacaran itu pernikahan. Yang masih SMA oke lah. Tapi saudara yang sudah senior, sudah 22, 25 ke atas, tujuan dari pacaranmu itu pernikahan. Ada loh orang-orang, laki perempuan sama, yang pacarannya hanya untuk gagah-gagahan, show off. Cakep gak pacar gua? Ganteng gak pacar gua? Pacarnya bisa ada beberapa saudaraku. Jangan pacaran dengan dia. You wasting your time. Orang gitu tidak pernah mau married. Dia mau hidup foya-foya. Jangan pacaran dengan dia. Ingat baik-baik. Gak usah. Gak penting itu. You habis waktu saudaraku. Pacaran itu tujuannya gak apa? Untuk menemukan yang pas. Begitu. Dengan yang begitu ngapain? Hanya untuk hura-hura. Jangan pacaran dengan orang begitu. Dan begitu banyak saudaraku. Biasanya dari kalangan orang kaya.
Tapi kalau yang miskin juga ada, karena dia ganteng tapi miskin. Banyak juga pacarnya saudaraku. Itu begitu. Jangan mau. Nah ini bahayanya hidup. Jadi waktu anak-anak muda kita ini lagi cari pasangan, zaman sekarang sudah beda Pak. Mereka gak mau dikenalin. Mereka mau komunikasi. Mereka mau kongko-kongko dulu, sharing dulu. Cara berpikirnya pas gak? Itu zaman mereka itu begitu. Sekarang teknologi begitu canggih kok. Duduk-duduk, lagi pacaran setengah tahun. Makan-makan, roti di Starbucks. Kita gak cerita yang lucu-lucu. Itu laki senyum sendiri. Mau gila itu mau gila. Putusin. Bentar lagi gila dia men. Enggak lucu dia cengar-cengir. Mau gila itu. Putusin. Jadi teman gua nanti kan sama gilanya dia, teman gua. Jadi life is like that. Nah, setelah jalani, cukup jalani, ya udah mulai bagus ya masuk dunia pernikahan. Waktu masuk dunia pernikahan, saudaraku biasanya gereja kasih premarital counseling. Udah cocok nih ya, premarital counseling. Gereja kasih banyak loh, you harus belajar di situ. Harus ada premarital counseling. Dan kalau saya kasih satu aja di mimbar nih. Kita juga orang tua harus kasih yang demikian. Ingat you ya, waktu you married nanti rumah tangga itu di situ bukan malaikat semua. No. Bisa beda pendapat, bisa ini, bisa banyak hal. Bisa ribut besar, bisa ini. Suka dukanya banyak. Tapi harus ingat sebelum you married. Boleh tidak cocok, boleh beda pendapat, boleh marah-marah. Tapi satu prinsip hidup, jangan kamu pukul secara fisik pasanganmu. You should remind them. Itu seorang tua. Jangan pukul. Pukul itu kalau sudah sembuh, still inside luka lo itu loh. Karena itu orang kita kasihi. Jangan pernah pukul. Zaman ini zaman gila memang. Ya, pendeta juga pukul istri loh. Lihat di YouTube enggak? Pakai pentung. Luar biasa sekali. Jangan pukul. Bukan zaman dulu kan suami pukul istri. Zaman sekarang istri juga bisa pukul suami. Suaminya kecing, istrinya gede men. Dia angkat tuh. Patah tuh leher men. Iya. Ingat ya. Satu prinsip dari Pak Antoni seumur hidup you pegang. You mau married, jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Jangan. You melukai amat sangat dalam. Remember this one. Jangan. Kita yang sudah pernah lakukan itu, please don't do it again. Demi nama Tuhan Yesus. Jangan. Jangan pernah. Karena wanita itu dicipta untuk kita lindungi. Dia bukan dari tulang kaki, tulang tangan, bukan. Dia dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu tangan turun ke bawah, tempat protection. Tangan melindungi di sini loh saudaraku. Itu wanita tercipta secara meaning, secara teologis ada. Jadi kok jalan di tol di sini, di trotoar saudaraku, istrimu lah itu taruh sebelah kiri. Kalau ada mobil lewat, dia lindungi dia. Kan begitu, protect gitu. Tapi kalau dia bawel, pindahkan ke kanan. Biar disambar mikrolet dia. Cerewet banget. Masih cerewet ke radio rusak, pindahin ke kanan. Lihat truk sampah lewat, pindahin ke kanan cepat-cepat. You see life man. Oke. Sekarang ya premarital counseling udah masuk ya. Mau banyak tanya Pak Budi nanti. Yang mau married ya, gereja melayani kok. Udah selesai masuklah dunia pernikahan. Nyanyi-nyanyi dah, diberkati. Oke. Waktu entering the word of marriage saudaraku. The first day, the second day, the fourth day, the first week, the second week, the first month terusnya. Day by day. Kamu akan lebih mengenal pasanganmu dengan sangat baik. Waktu pacaran itu semua samar-samar. Dunianya tidak sama. That is the real life. Ya. Waktu pacaran, mau ketemu pacarnya, gosok gigi 5 kali dia main. Biar wangi. Yeah. Mau buang angin, dia buang angin di termbesi. Ketemunya di Serpong, saudaraku begitu. Setelah dia married, you will know them. Laki dulu ya, ini laki ini men. Pagi-pagi dia makan telur setengah matang, gak gosok gigi dia. Papa kotor banget, gosok gigi dulu dong. Dia jawabnya apa? Kuning ketemu kuning, aman ma, aman. Dia buang angin depan you. Kencang, keras, bau lagi. Waktu pacaran you tidak pernah ketemu itu saudaraku. Waktu pacaran itu barang langka men. Setelah married, real life. Mujizat terjadi, itu dia. Itu pernikahan, itu baru satu. Waktu entering the world of married, waduh men. Itu Tuhan ngomong tadi itu. 2 menjadi 1. Wah, ini rame nih.
Dua menjadi satu bukan berarti pribadinya lebur. Enggak loh. Demikianlah mereka dua menjadi satu. Tapi pribadi tetap pribadi saya. Antoni, istriku namanya Lili. Dua pribadi menjadi satu, tidak mix, tidak lebur loh. Dah loh. Tetap aku adalah aku. Istriku tetap istriku. Pribadinya tetap sama. Tidak mix saudaraku. Kalau mix gua ganti nama. Namaku Antoli, istriku Lilianto. Kan enggak saudaraku. Kan enggak. Pribadi begini. Iya. Itulah uniknya hidup, biar you know. Saya kan waktu pacaran enggak tahu istri saya siapa. Setelah menikah, baru tidur sama-sama, baru tahu. Itu bini men, tidurnya mutar. Main silat dia bos. Saya kasih tahu dia, nggak sengaja papa, udah pulas. Nggak sengaja dia. Suatu hari, saya kena dengkulnya, sakit banget men. Saya buka itu lampu, saya analisa dengkulnya. Ini dengkul gede. Hidup dengan dia kan nggak setahun. Ya. Kena sana, kena sini. Lama-lama amsyong gua. Jadi gimana? Kita ini Pak Budi, kita pendeta punya teman grup. Sharing-sharing, gua sharing sama teman-teman pendeta. Itu teman pendeta konyol juga. Gampang toh, lu ada ide. Dia suruh gua ikat. Jangan men. Itu bini, bukan sapi bos. Jadi gimana caranya? Ya udah, aku mau tidur ya papa. Sebentar dia pulas, aku siapin kasur di samping. Bentar lagi main silat dia. Sampai hari ini, anakku 3 main silat semua. You see life? You see life? You jangan bilang loh kok dapat begini tahu enggak bisa. That is your life. Nobody is perfect man, no perfect wife, no perfect husband. Itu loh hidup itu. You mau cari sempurna? Enggak ada bos. Oleh sebab itu, ketika sudah masuk dunia pernikahan itu seperti satu rangkaian bunga. Ada bunganya wangi-wangi, ada batangnya, ada daunnya hijau-hijau, ada dahannya, ada durinya, ada batangnya keras, ada tanahnya kotor, ada pupuknya bau. Itu dunia pernikahan. The first 3 years, semua bunga wangi. Nanti suatu hari kena dahan, agak keras sedikit ngomong itu suami. Sedikit lagi kena duri, kok mau gitu ya? Waktu pacaran dah lo, kok sekarang maki-maki ya? Kena pupuk, ya baru tahu jeleknya lakiku, ya gitu. Tahu kayak gitu gua kawin sama monyet. Nah lu lain cerita lu. Aku nggak mau kawin, jangan kawin. You bukan menikah dengan orang sempurna. You should remember, lakimu itu banyak kelemahannya, sama istrimu juga begitu. Kalau you mau yang sempurna, jangan kawin, dah ada. Jangan cari di bumi, nggak ada saudaraku. Di surga pun sedikit itu. Ya itulah, that is your wife, that is your husband. Kekurangan kelemahan itu, orang dua menjadi satu kok. Janji nikah adalah, aku Antoni mengambil engkau Lili di hadapan Allah Tritunggal, mengasihi, mencintai, merawat keadaan sakit susah sampai maut memisahkan. Janji nikah tidak kasih poin anak loh. Anak itu anugerah. Menikah adalah dua pribadi, latihan praktek cinta sampai mati. Itu janji nikah men, itu janji nikah. Jadi satu rangkaian bunga harus dipupuk, dikasih nutrisi. Itu rumah tangga. Dikasih nutrisi. Karena kalau tidak dikasih nutrisi rumah tangga 5 tahun ke bawah. Itu kelas pemula itu. Baru ribut pulang ke rumah mama. Nanti balik lagi deh saudaraku. Kelas pemula itu. 10 tahun ke atas anak-anak mulai agak gede dikit. Itu seru itu. Financial lah apa. Yang menikah di atas 15 tahun itu lebih seru. Mereka sudah expert di bidang ribut saudaraku. Udah tahu gelagat suami gua kayak gini-gini. Nah, itu mau marah itu. Dia tak ngerti saudara, tanpa tahu saudaraku. Dan itu di atas 20 tahun ngerti banyak. Life is like that. Maka itu pernikahan harus dikasih nutrisi. Kenapa Pak Antoni harus dikasih nutrisi? Kalau tidak kasih nutrisi saudaraku, possibility bisa timbul will and pill itu ada. Aduh pentingnya ini men. Kenapa gitu Pak? Seorang ibu WhatsApp saya, Pak saya sudah punya suami, sudah punya anak 2. Tapi kenapa ya Pak? Aku masih jatuh cinta, bisa jatuh ke pria lain. Bisa lah. Waktu you cari pacar, kriteriamu ada 7. Ketemu suami cuma 5. Bagus, cekatan, pintar, atau poin ini itu. Tapi satu poin tidak ada di diri istrimu, ada di pribadi orang lain. Apa itu? Lemah lembut. Gak ada, itu galaknya itu bini men. Rambut merah, bibir sensual, merah sekali sampai ke gigi, ngeri lihat gitu. Yang lemah lembut di mana? Di kantor teman you. Ribut dengan Dracula, saudaraku.
transfer feeling dengan orang lain. Positivity ada. Atau you ketemu mantan. Ayo jujur, you ketemu mantan, hatimu masih deg-degan gak? Itu bahaya. Jujur loh, life is like that loh. Kau ketemu mantan, hatimu masih deg-degan, itu bahaya. Saya harus jujur, saya ketemu masih deg-degan, tapi gua dengar dia udah mati. Puji Tuhan men. Puji Tuhan. Gua dengar dia udah dead. Puji Tuhan lah, gua bebas. Saudaraku. Tapi kalau you ketemu mantan, hatimu tidak deg-degan, you bebas. CLBK, cinta lama buang ke laut, gak jadi masalah. Tapi kalau you deg-degan, you must be careful. Jadi lo men. Jadi harus kasih nutrisi. Waktuku tidak cukup, tapi paling tidak bisa memberi kamu informasi ya. Khotbah ini ya, ingat ya, harus di-maintain. Terakhir, kadang kalau banyak kerjaan, lagi sibuk, lagi panik, lagi itu, sometimes tanpa disadari, istri suami sama, ada kata-kata yang kurang pas. Kata-kata yang kadang tidak disadari menyakiti suami atau istri. Kalau disimpan bertumpuk, nanti ribut. Orang barat pintar, kita tidak pintar. Orang barat pintar, pagi-pagi, sorry mam, selesai. When the last time you say sorry to your wife? When the last time you say sorry to your husband? Sorry ya ma, kemarin lagi sibuk, jadi kalimatnya gak bagus. Oke, beres lo. Tapi kita gak suka, gengsi. 1, 2, 3, 10, explode dia, cerai. Padahal gak penting itu. Gak penting tuh. Sekali-sekali anak-anak sudah gede, ada liburan. Kalau ada uang luar negeri, gak ada uang Singapura aja. Gak ada uang sini aja, Jakarta. Pergi sama istrimu berdua aja ke tempat yang dulu pertama ketemu di mana? Mungkin di stasiun Gambir sana. Mama, dulu kamu jatuh di kereta api loh ma. Gua tarik keluar loh, kok enggak lu lewat loh. Gitu. Minum kopi dia pulang, anak 3, 2 udah married, tinggal 1, hidup masih lanjut. Yuk kita terusin, semangat loh hidup ini. You see life, semangat loh. Closing ya. Berapa bulan lalu terima video klip dari jemaat Mahathir Muhammad. Umur cepek dia men. Istrinya 99, masih akur loh. Kita bisa, ayo tanya diri sendiri. Mahathir Muhammad cepek, istri 99. You bisa, mana suamimu? Mana istrimu? Hidup benar? Bawa firman Tuhan hari ini pulang saudaraku. Kita punya family dalam gereja semua loh. Semua kembali kepada Tuhan. Kita tunduk kepala sebentar. Teduh sebentar saudaraku. Lihat dirimu masing-masing. Yang tidak married, you gak usah minder. Tuhan tersenyum dan hidupmu benar. Yang menikah, you jangan sombong karena dunianya penuh dengan dilematis. Engkau yang sedang cari pacar, perhatikan cari pacarmu baik-baik. Kau yang sudah sampai terjadi divorce, coba lihat dirimu. Bukan orang yang cerai dengan you yang banyak masalah, you juga ada. Yang hari ini you sadar aku kurang sayang suamiku pak, padahal dia baik. Ya bertobatlah you. Istri saya baik banget loh pak, tapi aku never respect. Saya egois sekali. Ya bertobatlah. Tuhan kasih istri baik, tapi you tidak hargai. Tuhan kasih suami baik, you tidak hargai. Jadi mau apa? Doa sendiri-sendiri. Kau yang sudah menikah di atas 25 tahun, kalau pasangan masih ada, jaga baik-baik. Kalau sudah gak ada, hidup sendiri, hidup dengan benar. Hidup sendiri adalah anugerah. Hidup berdua juga anugerah. Hidup sendirian juga anugerah, saudaraku. Semua anugerah Tuhan. Hidupi dengan baik. Mari kita bangkit berdiri. Semua karena anugerah-Mu. Lagu tadi, refnya aja.
anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari saudara, musik berhenti, kita doa. Makasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan sudah bicara dari hati ke hati. Bagaimana kami harus hidup. Makasih Tuhan. Bagaimana kami harus hati-hati dalam rumah tangga kami. Thank you. Kau baik Tuhan. Kau menyentuh hati kami yang paling esensi. Kami kerja setengah mati demi anak-anak Lu Tuhan. Kami kerja setengah mati demi keluarga Lu Tuhan. Ajar kami hidup seturut dengan firman. Terima kasih, dengar doa kami. Kuasa anugerah berkat Tuhan turun atas gereja ini. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata amin. Silakan. Kami menyambut, apakah ada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, boleh mengangkat tangan? Puji nama Tuhan. Kita kedatangan saudara baru, mengajak Bapak dan Ibu jika belum mempunyai tempat beribadah yang tetap bisa beribadah di gereja ini jam 9 dan jam 11 dan youth jam 1 siang. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Apakah ada yang memerlukan amplop persembahan? Boleh mengangkat tangan, Asyir bisa menyediakan. Oke, kalau tidak butuh amplop persembahan boleh scan QRIS yang ada di depan kursi Bapak dan Ibu. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Biar firman itu menjadi kekuatan bagi setiap rumah tangga yang ada di tempat ini. Sesuai visi gereja ini menjadi keluarga Kristiani yang kokoh. Sehingga dari keluarga yang kokoh kami bisa melayani dan menjadi gereja yang kokoh. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Pastor Anthony Chang. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, kehidupan, pelayanan, keluarga. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Saatnya pagi ini Tuhan kami juga diberi kesempatan boleh mengembalikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kami. Kami mau memberi persembahan yang terbaik, karena yang terbaik juga Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Kami mau memberikan melalui apa yang kami miliki, melalui harta kami. Berkati Tuhan agar persembahan ini boleh memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Segala menjadi keperluan operasional BSD Church. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang sudah sediakan dan cukupkan. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Sanggup melimpahkan segala kasih karunia.
Puji Tuhan kita bisa beribadah bersama di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi di 4 lokasi. Gading Serpong dan sekitarnya, Green Cove dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Pamulang dan sekitarnya. Menara Doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di Sekretariat BSD Church, Ruko The Loop Blok F nomor 2. Morning Worship diadakan setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Gedung Vision Foresta 1 nomor 23 dan akan dilayani oleh Pastor Budi Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Hal G2B Generation to Bless. Jangan lupa untuk hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 jam 1 siang beribadah di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Premasi Hotel BSD dan kita akan seru-seruan bareng Kak Ben dan Kak Floren. Ayo ditunggu nih kehadirannya. Bye-bye. Children of Blessing atau COBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Ayo segera daftar untuk pendaftaran pergi berkunjung ke Tanah Perjanjian Israel. Hari ini hari terakhir dengan harga yang sama $2.880. Ayo buruan daftar dan hubungi Sekretariat BSD Church. Saya mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bisa hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 31 Agustus 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak dan akan dilayani oleh Pastor Yehu Wangsajaya. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church dan jangan lupa untuk follow sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Sudah diberkati siang hari ini, amin. Terima kasih Pastor Anthony Chang sudah melayani kita dengan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati dan memakai Pak Anthony dalam pelayanan ibadah yang kedua. Bapak Ibu Saudara, saya menegaskan kembali bahwa untuk BSD Holy Land masih diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung bersama-sama dengan harga $2.880 sampai akhir Agustus ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dengan BSD Holy Land ini supaya segera mendaftar ke Ibu Lian dengan memberi uang muka $1.000. Jadi segera untuk daftarkan diri karena dipastikan setelah tanggal 31 Agustus harganya pasti lebih mahal. Karena itu kami ajak Bapak Ibu Saudara supaya segera bergabung dengan kami untuk kita bersama-sama hadir dalam perjalanan BSD Holy Land. Baik Ibu Saudara, saya jemput kita untuk bagi berdiri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadahnya berlangsung. Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir, setiap kami yang hadir pada hari ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan, yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, Engkau akan berikan kebebasan dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Dan kami berdoa setiap yang punya pergumulan dalam masalah keuangan, Tuhan juga akan memberikan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, pekerjaan. Bahkan yang mungkin yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Dan kami percaya jemaat-Mu di tempat itu Tuhan akan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka akan naik bukan turun, mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati.
Dan dimanapun mereka melayani, Tuhan akan pakai mereka secara dahsyat luar biasa. Dan kami percaya biar nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Memberkati setiap persembahan, tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Tuhan memberkati. Setiap yang sudah menabur di ladang Tuhan, Tuhan mereka akan menuai dengan berlimpah-limpah. Setiap yang sudah membalikan perpuluhan, Tuhan memberkati mereka. Engkau membukakan tingkap-tingkap di langit, dan apa yang mereka kajukan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, kami akan berpisah ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati. Dan kami percaya Tuhan akan pertemukan kembali pada ibadah-ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kau dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kebaikanmu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Kebaikanmu terjadi atas hidup.